Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, pembeda, dan obat bagi hati manusia. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati, dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran, Bapak Dr. Masrudin, MPDI, serta seluruh pemirsa, akademisi, dan rekan-rekan mahasiswa yang menyaksikan video ini. Selamat datang dalam video pemaparan kami. Kami dari kelompok 5 mendapatkan amanah ilmiah untuk memaparkan sebuah hasil kajian yang sangat krusial dalam studi pembacaan dan penulisan Al-Quran. Judul dari pemaparan kami adalah Analisis Rasm Utsmani, Studi Komparatif Mushaf Cetakan Indonesia dengan Kaidah Kitab Hakut Tilawah pada Juz 20. Melalui video ini, kami ingin mengajak Anda semua untuk menyelami bagaimana Al-Quran dijaga otentisitasnya, bukan hanya dari sisi hafalan secara lisan, melainkan juga melalui standarisasi penulisan atau yang kita kenal sebagai Rasm Utsmani. Fokus spesifik kami adalah membedah lembar demi lembar pada Juz 20, dimulai dari Surah An-Naml ayat 56, menyusuri keindahan Surah Al-Qasas, hingga berakhir di Surah Al-Ankabut ayat 45. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam pembahasan teoritis dan metodologis, izinkan kami memperkenalkan 11 anggota tim peneliti dari kelompok 5 yang telah mendedikasikan waktu dan pemikirannya dalam merampungkan analisis ini, yaitu 1. Muhammad Lutfi, dengan NPM 251265553, 2. Siti Amelia, dengan NPM 251265571, 3. Hairunisa, dengan NPM 251265581, 4. Nadia Rahimah Aulia, dengan NPM 251265575, 5. Rima Hidayanti, dengan NPM 251265556, 6. Nizah Natwati, dengan NPM 251265587, 7. Rifkatun Najwa, dengan NPM 251265585, 8. Muhammad Ilham, dengan NPM 251265559, 9. Nur Pauzahani, dengan NPM 251266626, 10. Kamaliyah, dengan NPM 251266611, 11. Hayatun Nufus Aldila, dengan NPM 251266676. Setiap anggota kelompok mengambil peran penting. Mulai dari melakukan komparasi visual kata per kata pada mushaf cetakan lokal Indonesia, memvalidasinya dengan teks kaidah dalam kitab klasik, hingga menyusun struktur presentasi ini agar mudah dipahami oleh pemirsa dari berbagai latar belakang, baik pemula maupun pemerhati studi Ulumul Quran. Sekarang, mari kita bedah latar belakang dan tujuan dari analisis ini. Sebagai umat Islam di Indonesia, kita sangat akrab dengan Al-Quran yang dicetak oleh berbagai penerbit lokal, yang perizinan dan penyelarasan teksnya diawasi oleh Lajnah Pentasyhihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia. Namun, pernahkah Anda memperhatikan bahwa ketika kita membandingkan mushaf standar Indonesia dengan mushaf standar Madinah atau cetakan Timur Tengah, terdapat beberapa perbedaan fisik visual dalam penulisan hurufnya? Perbedaan ini terkadang memicu rasa penasaran atau bahkan keraguan di kalangan umat, apakah mushaf yang kita baca sehari-hari di Indonesia ini sudah benar-benar sesuai dengan kaidah penulisan asli zaman sahabat? Inilah yang menjadi titik berangkat riset kami. Tujuan utama dari video analisis ini adalah, pertama, untuk menguji dan memvalidasi sejauh mana tingkat keselarasan penulisan mushaf standar Indonesia pada Juz 20 dengan kaidah baku Rasm Utsmani. Kedua, memberikan edukasi berbasis data teks ilmiah agar masyarakat pembaca Al-Quran di Indonesia memiliki keyakinan yang kokoh dan ketenangan batin saat berinteraksi dengan mushaf lokal. Dan ketiga, kami menggunakan kitab Hakut Tilawah sebagai pisau analisis utama. Kitab ini merupakan salah satu rujukan kontemporer yang sangat disiplin dalam mengurai hak-hak huruf, hukum tajwid, serta detail ortografi atau tata cara penulisan Al-Quran yang sahih. Untuk memahami analisis ini secara utuh, kita harus menyamakan persepsi terlebih dahulu mengenai apa itu Rasm Utsmani. Secara etimologi atau bahasa, kata rasm berarti tulisan,
gambar, atau bekas yang ditinggalkan. Sedangkan secara terminologi ilmiah di bidang ulumul Quran, Rasm Utsmani merujuk pada sebuah metode tata cara penulisan Al-Quran yang digunakan ketika Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan kodifikasi atau pembukuan Al-Quran menjadi beberapa mushaf induk yang disebut sebagai Mushaf Al-Imam. Proyek bersejarah ini dipimpin oleh sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu bersama komite sahabat lainnya. Ada satu catatan penting dari mayoritas ulama tafsir dan ulama rasm, mereka bersepakat bahwa Rasm Utsmani ini bersifat tauqifi. Artinya, pola penulisan ini bukanlah hasil kreativitas atau ijtihad para sahabat Nabi, melainkan instruksi langsung yang polanya telah diawasi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidup beliau ketika wahyu turun. Mengapa pola ini harus dipertahankan? Karena Rasm Utsmani memiliki keunikan ortografi yang sangat berbeda dari tata bahasa Arab modern atau yang biasa kita sebut sebagai imla-i. Jika tulisan bahasa Arab biasa ditulis berdasarkan cara pelafalan suara modern, Rasm Utsmani ditulis dengan cara khusus yang mampu mengunci keaslian makna teks dan sekaligus menjadi pelindung agar Al-Quran tidak mengalami distorsi akibat perubahan dialek manusia dari abad ke abad. Di dalam kitab Hakut Tilawah, dijelaskan secara terperinci bahwa seluruh keunikan cara tulis Rasm Utsmani di dalam Al-Quran dapat dikerucutkan ke dalam 6 kaidah pokok. Mari kita ulas satu persatu secara mendalam agar kita bisa mengidentifikasinya dengan mudah. Kaidah pertama adalah had, artinya adalah pembuangan atau penghapusan huruf tertentu dalam penulisan. Jadi, hurufnya secara fisik tulisan tidak ada atau dihilangkan, tetapi secara pembacaan hukumnya tetap wajib dibaca panjang atau pendek sesuai hukumnya. Contoh paling umum yang sering kita lihat adalah penghapusan huruf alif, yang kemudian digantikan fungsinya oleh tanda kecil bernama alif hanjariyah, alif tegak kecil. Kaidah kedua adalah ziyadah, kebalikan dari had. Ziyadah artinya adalah penambahan huruf. Ada huruf tertentu, seperti alif, wawu, atau ya, yang secara fisik tertulis dengan jelas di dalam ayat, namun secara hukum tajwid, huruf tersebut dianggap tidak ada dan sama sekali tidak boleh dibaca atau dilafalkan. Kaidah ketiga adalah badal, artinya adalah penggantian huruf. Dalam kaidah ini, suatu huruf ditulis dengan bentuk huruf lain untuk tujuan menjaga dialek qiraat. Contohnya adalah penulisan kata asolah atau az-zakah yang ditulis menggunakan huruf wawu. Namun saat kita membacanya, huruf wawu tersebut dilebur dan dibaca sebagai huruf alif panjang. Kaidah keempat adalah hamzah. Kaidah ini mengatur regulasi penulisan huruf hamzah berdasarkan posisinya, apakah di awal kata, di tengah, atau di akhir. Kaidah ini sangat dinamis karena hamzah bisa ditulis berdiri sendiri, atau ditulis menumpang di atas, kursi, berupa huruf alif, wawu, ataupun ya. Kaidah kelima adalah wasol dan fasol. Aturan ini menetapkan kapan dua buah kata harus ditulis secara tersambung menjadi satu kesatuan tulisan, dan kapan kata-kata tersebut harus ditulis secara terpisah, meskipun secara makna dan suara pelafalan terdengar mirip. Kaidah keenam adalah ma'fihi qiraatani, yaitu penulisan satu bentuk kata yang sengaja dirancang sedemikian rupa tanpa titik dan harakat pada zaman dulu, agar satu bentuk tulisan tersebut bisa mengakomodasi atau mencakup dua atau lebih jenis bacaan qiraat mutawatir yang sah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah memahami fondasi 6 kaidah tersebut, tim kami melakukan penelusuran intensif ayat demi ayat pada juz 20. Bagaimana hasil temuan kami? Berdasarkan data yang kami himpun, kaidah yang paling mendominasi dan paling sering memunculkan variasi visual di juz 20 adalah kaidah hamzah, diikuti secara ketat oleh kaidah had alif. Mengapa kaidah hamzah begitu menonjol di juz 20? Jika kita perhatikan struktur linguistik dan gaya bahasa di dalam surah An-Naml dan surah Al-Qasas, terdapat banyak sekali kalimat tanya, istifham, serta kata kerja yang menggunakan bentukan huruf hamzah ganda atau hamzah di tengah kata. Dari temuan ini, kami menarik sebuah benang merah awal. Perbedaan tampilan yang ada pada mushaf cetakan Indonesia bukanlah sebuah kesalahan atau penyimpangan rasm. Perbedaan tersebut murni lahir dari kebijakan teknis visual. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan mata dan kebiasaan membaca masyarakat Nusantara yang tidak lahir dalam budaya bahasa Arab asli, sehingga mereka tidak mengalami kesulitan atau salah mengira letak keluarnya huruf. Untuk membuktikannya,
Mari kita bedah studi kasus yang pertama. Silakan perhatikan layar Anda. Kami mengambil sampel dari surah An-Naml ayat 60, tepatnya pada lafadz, Qoimun. Jika kita merujuk pada manuskrip kuno-kuno Rasm Utsmani yang sangat murni atau yang sering dipertahankan dalam mushaf Madinah modern, huruf hamzah pada kata tersebut ditulis tanpa memiliki kursi atau dudukan yang spesifik. Hamzah diletakkan begitu saja di sela-sela atau di atas tanda ya, tanpa titik yang datar. Sekarang, mari kita bandingkan dengan apa yang tertulis di dalam mushaf standar Indonesia. Di mushaf kita, lafaz tersebut ditulis dengan memberikan bentukan kaki atau kursi ya yang jelas, lengkap dengan kepala hamzah di atasnya. Lantas, apakah ini mengubah esensi teks? Jawabannya adalah tidak sama sekali. Secara kaidah rasm dasar, huruf penyusun utamanya tidak bertambah dan tidak berkurang. Perubahan visual ini diadopsi oleh mushaf Indonesia agar pembaca awam langsung mengenali bahwa itu adalah suara hamzah yang berharakat kasroh, bukan huruf ya sukun. Maknanya tetap sama, hukum panjang bacaannya tetap sama, dan keotentikannya 100% terjaga. Kita beralih ke studi kasus kedua yang tidak kalah menarik, yaitu pada surah An-Naml ayat 67. Perhatikan kombinasi kata a'idza kunna. Kata ini diawali oleh hamzah istifham atau hamzah interrogatif untuk bertanya, yang langsung diikuti oleh hamzah kedua pada kata idza. Pada sistem penulisan Rasm Utsmani klasik yang sangat ringkas, penulisan dua hamzah yang berdekatan seperti ini seringkali menyiasati ruang dengan menuliskan hamzah kedua dalam bentuk visual yang sangat minimalis, bahkan terkadang tanpa garis vertikal alif yang utuh di bawahnya. Namun, bagi masyarakat Indonesia yang terbiasa mempelajari bahasa Arab melalui kaidah standar imlai di madrasah atau pesantren, tulisan minimalis tersebut berisiko membuat pembaca bingung atau keliru mengira bahwa itu adalah satu huruf tunggal yang dibaca panjang. Oleh karena itu, mushaf standar Indonesia melakukan penyesuaian visual dengan memisahkan penulisan kedua hamzah tersebut secara tegas dan memberikan dudukan alif serta ya yang familiar bagi mata kita. Langkah visual ini terbukti sangat efektif membantu stabilitas bacaan kaum muslimin di Indonesia, tanpa mengorbankan hukum tajwid periwayatan Imam Hafs dari Asyim yang kita gunakan. Sampailah kita pada bagian kesimpulan dari seluruh rangkaian analisis ilmiah kelompok 5 pada juz 20 ini. Ada 3 poin konklusi penting yang ingin kami tegaskan kepada para pemirsa sekalian. Pertama, kesesuaian yang mutlak. Mushaf Al-Quran cetakan standar Indonesia terbukti memiliki tingkat kesesuaian dan kepatuhan yang sangat tinggi terhadap kaidah-kaidah dasar Rasm Utsmani. Tidak ditemukan adanya distorsi, pengurangan, atau penambahan huruf substansial yang keluar dari jalur hukum Rasm standar. Kedua, karakteristik visual yang solutif. Perbedaan ortografi atau tampilan fisik yang kita temukan pada penulisan hamzah dan had alif hanyalah sebuah ijtihad visual atau metode dhab, pemberian tanda baca. Hal ini dirancang secara sengaja untuk mempermudah literasi dan mempercepat proses belajar Al-Quran bagi jutaan umat Islam di Nusantara yang bukan penutur asli bahasa Arab. Ketiga, layak jadi rujukan utama, kita tidak perlu ragu atau bimbang. Mushaf standar Indonesia sangat valid, aman, dan sangat layak untuk terus dijadikan pedoman utama dalam pengajaran, hafalan, maupun studi akademis ulumul Quran di tingkat pendidikan manapun. Sebagai penutup dari video presentasi ini, mari kita merenungkan sebuah pesan mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, Surah Az-Zalzalah ayat 7. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil biji zarah pun, niscaya dia akan melihat balasan kebaikannya. Kami berharap, setiap detik yang kita luangkan untuk menyimak analisis, mempelajari bagaimana huruf demi huruf Al-Quran ini dijaga ketat oleh para ulama, dicatat sebagai amal saleh yang memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Kami sadar bahwa analisis ilmiah ini masih memiliki ruang untuk penyempurnaan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan, kritik konstruktif, maupun diskusi interaktif dari Bapak dosen dan para pemirsa di kolom komentar. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan waktu berharga yang Anda berikan untuk menyaksikan video ini hingga selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian dan tutur kata. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.